Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama Abuya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua saudara-saudara Buya, masyarakat dan semuanya, bangsa tanah air Indonesia dan juga yang ada di luar negeri, wabil khusus kepada semua para jamaah Asy-Syifa wal Mahmudiyah dan juga para pecinta dimanapun berada. Selanjutnya, setelah memuji kepada Allah atas segala nikmatnya dan karunia-Nya yang Allah anugerahkan kepada Abuya dan keluarga besar Pondok Pesantren Internasional Islam Asy-Syifa wal Mahmudiyah dimanapun berada, dan juga yang Allah curahkan kepada semua saudara-saudara Buya, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, terutama bangsa Indonesia yang Buya cintai. Dan setelah salawat salam kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabatnya yang agung, selanjutnya saat ini Buya mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga ketika Buya kedatangan seorang pemuda yang bernama Rizgit dari Balai Endah Bandung, yang mana beliau datang sengaja ke sini untuk silaturahmi dan secara khusus untuk meminta maaf kepada Buya dan juga kepada semua keluarga besar Asy-Syifa wal Mahmudiyah, semua para jamaah dan semua bangsa Indonesia khususnya, dan semuanya masyarakat dimanapun berada pada umumnya, atas kesalahan dia yang mana dia sudah membuat grup FB yang mengatasnamakan Asy-Syifa wal Mahmudiyah, yang mana setelah ditanya oleh Buya, dia bertujuan baik sekali untuk ikut andil dalam menyebarluaskan dakwah Islam, dakwah Abuya. Namun karena kesibukan dia, ya sehingga ada sisi kelengahan, yang mana ini merupakan keteledoran yang bisa fatal, ya, dimana banyak konten-konten yang masuk yang tidak tersaring, baik video-video porno atau video-video yang kontennya, yang isinya, kandungannya sangat-sangat tidak baik. Jangankan untuk dakwah Asy-Syifa wal Mahmudiyah, untuk orang awam pun ini suatu konten yang sangat buruk sekali. Dan Buya menerima laporan beberapa hari yang lalu dari sebahagian jamaah yang melaporkan adanya keganjilan di dalam konten yang mengatasnamakan grup Asy-Syifa wal Mahmudiyah ini. Selanjutnya Buya melacak, memerintahkan kepada tim IT dan para jamaah untuk melacak, dan alhamdulillah ketemu orangnya yang membuat admin, yang punya admin yang membuat grup Asy-Syifa wal Mahmudiyah ini. Dan Buya menghubungi sebahagian orang-orang tertentu untuk bisa supaya menghadirkan orang yang bersangkutan. Dan alhamdulillah tadi ada WA dari orang yang bersangkutan yang sekarang hadir di hadapan Buya di sini bersama orang tuanya, bersama saudaranya, yang mana yang bersangkutan tadi meminta maaf ke Buya.
Dan Buya menyuruh agar secepatnya hadir di pondok di sini untuk mengklarifikasi, ya, dan Buya ingin tahu bagaimana jalan ceritanya sehingga Rizgit ini kok berani membuat admin grup Asyifal Mahmudiyah tanpa ada izin, bahkan bukan cuma tanpa izin, juga sama sekali Abuya tidak tahu menau tentang grup FB ini. Maka barusan sudah menjelaskan, ya, secara gamblang bahwa memang tujuannya bagus, namun ada keteledoran dia, ya. Jadi kesalahan dia ada dua hal. Yang pertama, kesalahannya adalah membuat grup yang mengatasnamakan Asyifa wal Mahmudiyah tanpa ada izin dan tanpa minta izin juga. Yang kedua adalah keteledoran, sehingga masuk konten-konten yang sangat-sangat tidak baik sekali, baik secara agama maupun secara umum. Ini sangat tidak baik, tidak ada adab, tidak ada tata krama, gitu kan, dan juga jauh daripada kebenaran. Walaupun tidak semua, ya, tentu banyak juga yang baiknya. Memang tadinya juga tujuannya baik. Nah, maka sekaligus saat ini Buya mengajak kepada semua pihak masyarakat agar kita semuanya, satu, kita menjadikan media sosial ini sebagai fasilitas untuk melakukan segala kebaikan yang manfaat bagi kita dan manfaat bagi yang lain. Ingat, ini kebaikan yang manfaat, ya, bagi kita dan bagi yang lain. Satu itu, ya. Jangan sampai menjadikan medsos sebagai fasilitas menyebar kebencian, menyebar kejelekan, fitnah, kebohongan, ya, menyakiti hati orang dan sebagainya. Ya, yang seperti sekarang ini terjadi, ya, di kebanyakan medsos. Nah, lalu yang kedua, Abuya mengajak jangan sampai kita menggunakan FB orang lain, ya. Kita harus menggunakan FB kita sendiri, ya, sebagai adminnya kita. Nah, jangan sampai kita menggunakan FB orang lain, digunakan oleh kita. Lalu yang ketiga, ya, jangan sampai kita membuat FB atau medsos apapun dengan atas nama orang lain, apalagi yang menyangkut dengan pesantren, kan? Dan pesantren Asyifa ini tentunya sudah artinya diketahui oleh banyak kalangan, baik pemerintah, TNI Polri, para ulama, ya, dan juga seluruh masyarakat, ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ya, ini dikhawatirkan, diduga konten yang ada di Asyifa ini ada hal-hal yang tidak baik, kan? Yang ini suatu hal yang tabu, kan? Pesantren Asyifal Mahmudiyah membuat konten yang tidak baik, karena kita di pesantren Asyifal Mahmudiyah ini, ya, tujuannya adalah untuk menyebarkan hidayah, untuk menyebarkan segala kebaikan yang datang dari Allah, yang datang dari Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang datang dari salaf-salaf kita yang soleh, leluhur kita yang soleh, dan juga untuk membangun kesatuan persatuan manusia seluruhnya, terkhusus kesatuan persatuan bangsa Indonesia, agar semuanya terikat dalam ikatan kasih sayang
dalam ikatan cinta semuanya, saling bantu, saling dukung, saling doakan, kan? Nah maka Buya mengajak kepada semuanya agar semuanya hati-hati dalam hal ini, ya. Ini kan bisa berbahaya bagi orang yang mana namanya, ya, dipakai oleh kita, berbahaya bagi kita sendiri, gitu kan? Kalau kita memakai FB orang, ya, atau mengatasnamakan nama orang lain maksudnya. Nah, maka ini harus hati-hati. Ini bisa mengancam kerugian-kerugian besar, ya. Ini bisa bersangkutan dengan urusan hukum. Maka saat ini kebetulan kejadian ini semoga menjadi hikmah yang besar bagi kita semua, ya, agar kita semuanya betul-betul hati-hati dalam menggunakan medsos, yang mana medsos ini satu fasilitas yang Allah suguhkan. Sebetulnya kalau kita hayati, ini anugerah yang besar dari Allah bagi kita, ya, umat Islam yang ingin menyebarkan segala bentuk kebaikan, ya, kemanfaatan bagi umat, bagi masyarakat luas. Ini anugerah yang sangat besar sekali. Namun ketika salah niat kita, salah caranya, kan, dan juga kita tidak memiliki konten-konten yang baik, ya kan, ini juga bisa berbahaya bagi kita, berbahaya bagi yang lain. Dan ini grup Ashifa yang sekarang ini di dalamnya ada konten-konten yang tidak benar ini sudah diikuti oleh ribuan, gitu kan, yang mana mereka percaya bahwasanya ini Ashifa Al-Mahmudiyah, padahal ini bukan asli Ashifa Al-Mahmudiyah. Nah, jadi Buya mohon sebesar-besarnya agar semua pihak, semua masyarakat jangan ada yang menggunakan medsos mengatasnamakan orang lain, terutama mengatasnamakan Ashifa ini, kan? Karena Ashifa ini kan bukan organisasi, ya. Ashifa ini bukan partai politik. Ashifa ini adalah pondok pesantren yang membimbing masyarakat, membimbing umat, mengajak kepada segala bentuk kebaikan, ya, baik secara ilmu maupun amaliyah, akhlak dan adab. Nah, lanjut, kalau pesantren ini kontennya tidak baik, bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jadinya nantinya, kan? Ini bahaya yang sangat besar sekali. Nah, sekarang Buya memerintahkan menginstruksikan kepada semua tim IT agar melacak semua nama FB Ashifa dan nama FB Abuya, yang mana FB Abuya saja dibajak sudah beberapa kali, ya, sudah beberapa kali. Dan juga yang mengatasnamakan Ashifa agar sesegera mungkin dilacak, ya, dan dilaporkan ke Buya, ya, dan dilaporkan ke pihak FB, baik yang individu maupun yang grup, gitu kan? Yang mana Buya sama sekali tidak mengizinkan, sama sekali Buya tidak tahu menahu, dan sama sekali tidak pernah ada yang meminta izin ke Buya mau bikin grup Ashifa umpamanya, kan? Jadi mohon jangan sampai mengatasnamakan Ashifa, ya, mohon sekali, ya. Sehingga dalam berbagai hal ada sebahagian jamaah yang meminta nama Ashifa untuk digunakan bikin kaos dan sebagainya itu kan. Nah, walaupun tujuannya baik, yang dikhawatirkan nanti ada hal-hal yang tidak baik yang bisa mengotori Ashifa itu sendiri, ya. Jadi yang berkaitan dengan Ashifa Al-Mahmudiyah seyogianya harus lahir dari dalam
ya, pesantren itu sendiri, kan, supaya betul-betul terjaga dari mulai niatnya sampai cara-caranya, kan, dan tanggung jawabnya juga, kan, tentunya tanggung jawabnya kembali ke Ashifa. Jangan sampai kalian ya, yang membikin lalu tanggung jawabnya kembali ke Ashifa. Ini kan suatu hal yang tidak baik sekali ya. Nah, jadi sekarang Buya sudah manggil orangnya, yaitu Sirgit. Dia masih muda, usia berapa tahun? 25 tahun, belum nikah, dan dia sekarang belajar usaha di Sukabumi dengan kakaknya ya. Buya mengundang dia supaya klarifikasi. Dan dia sudah meminta maaf ke Buya, dan Buya sudah memaafkan secara pribadi dan secara kelembagaan. Ini sudah dimaafkan oleh Buya ya. Namun barangkali publik kan belum tahu ya. Maka sekarang biarlah Sirgit ini berbicara di hadapan publik. Nah, silahkan Ade Sirgit untuk berbicara di hadapan publik ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kediaman Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin di Simpang Pemulihan. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin beserta keluarga besar Ashifa wal Mahmudiyah atas kesalahan, kebodohan, kehilafan saya dengan membuat suatu grup yang mengatasnamakan Ashifa wal Mahmudiyah tanpa seizin dari beliau. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan atau membuat kotor nama Ashifa. Namun sebaliknya, tadinya saya ingin membuat atau membuat suatu fasilitas untuk menyebarkan kebaikan. Namun karena keteledoran dan kesalahan saya, akhir-akhir ini mungkin saya agak sibuk sehingga grup yang saya bikin menjadi nggak terurus gitu ya. Yang membuat setiap konten yang masuk ke grup yang saya bikin tersebut menjadi banyak konten-konten yang mungkin kurang pantas atau tidak pantas sama sekali berada di grup Ashifa wal Mahmudiyah. Maka dari itu saya mohon maaf kepada Yang Mulia Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin beserta keluarga besar Ashifa wal Mahmudiyah dan seluruh masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, kebodohan, kehilafan saya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat saya pribadi dan untuk semuanya, dalam agar kita bisa berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengar ya klarifikasi dan permohonan maaf dari Sirgit. Mudah-mudahan sekali lagi
ini menjadi contoh dan bahan renungan ya bagi kita semua, agar kita bersama-sama berhati-hati ya dalam menggunakan media sosial apapun, sehingga ada sedikit lagi yang harus Buya himbaukan kepada masyarakat. Contoh seperti dalam menaruh foto, gitu kan? Dalam menaruh foto diusahakan jangan menaruh foto orang lain. Kalau kitanya ada, orang lainnya ada, ya tidak masalah. Tapi kalau menaruh foto orang lain, murni orang lain tanpa ada kita, ini juga tidak baik, tanpa izin yang punyanya, kan? Ini orang tahunya ini siapa, tahunya baik gitu kan, ini fotonya ada aja baik, DP-nya baik gitu kan, tapi di dalamnya penipuan. Ini terjadi ya, WA atau juga FB atau juga yang lainnya, itu banyak ini kejadian ya. Lalu juga sekaligus ya Buya menghimbau jangan sampai menaruh foto-foto di dalamnya yang terbuka aurat, yang orang bisa membuka foto-foto kita di dalamnya ternyata yang terbuka aurat kita, kan? Jangan sampai ditaruh, dipang-pang, kan? Kita harus diumpetin, dikunci oleh kita sehingga yang lain tidak ada yang bisa membukanya. Ya, ini kan kalau FB bisa saja foto-foto kita itu ngeling gitu kan, sehingga bisa dibuka oleh orang lain foto-foto kita. Nah, diusahakan ya, jangan juga menggunakan emoji ya, emoji yang itu pakai foto-foto yang lain lalu direkayasa fotonya, ya kan? Stiker-stiker yang direkayasa itu kan, orang lain nggak boleh, tidak boleh, itu kan? Walaupun tidak tujuannya menjelekkan, menghinakan, itu kan? Tujuannya baik, tapi ini emojinya emoji orang lain. Ada sekarang foto ustadz, foto kiai, dibikin emoji, dibikin stiker-stiker seperti itu kan? Itu tidak baik, tidak dibenarkan, kan? Tidak baik. Menurut kacamata agama, kacamata Islam, ini sangat-sangat tidak baik sekali ketika kita menggunakan stiker-stiker orang lain, kan? Jangan. Barangkali orangnya tidak ridha dan sebagainya, dan apalagi dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, lalu juga diusahakan nama yang dipang-pang betul-betul nama kita sebagai pemiliknya. Jangan sampai pakai nama orang atau pakai nama samaran, kan? Itu sangat tidak baik sekali, kan? Nama samaran agar orang tidak tahu, kan? Nah, untuk apa? Agar orang tidak tahu untuk apa? Kalau kita punya tujuan baik, kenapa orang lain dihalangi untuk tidak mengetahui nama kita? Kan? Hati-hati. Orang yang berniat baik itu, ya, yang berniat baik dan juga caranya baik, ya. Nah, tidak ada yang dikhawatirkan. Tidak ada yang dikhawatirkan. Mau dilacak silahkan. Ya, kontennya baik kok semuanya, kan? Karena niat kita baik, caranya kita baik, gitu kan? Apa yang dikhawatirkan oleh kita? Justru ketika kita ngumpetin nama kita, ngumpetin alamat kita, ngumpetin foto kita sendiri, sengaja diumpetin, foto orang lain dipang-pangkan, nama samaran, nama orang lain dipang-pangkan, ini sudah tidak baik tujuannya, gitu kan? Ya, apa sih tujuannya, itu kan? Mau apa kita? Kok oleh kita diumpetin untuk berbuat segala kebaikan? Jangan diumpetin, jangan diumpetin, kan? Nama kita, karena yang harus bertanggung jawab adalah kita yang berbuat, kita yang berucap, gitu kan? Kita yang menulis. Nah, harus kita yang bertanggung jawab. Ya,
Alamatnya juga harus jelas, alamat kita. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Saya takut dilacak oleh FB, saya ditakut dilacak oleh negara manapun. Apa yang dikhawatirkan ketika kita ada dalam kebenaran, ada dalam kebaikan, berbuat kebaikan, manfaat bagi yang lain. Apa yang dikhawatirkan oleh kita? Kecuali kalau kita punya tujuan tidak baik, gitu kan? Takut saya nanti ketahuan bahwa yang berbuat ketidakbaikan adalah saya umpetin nama saya umpetin alamat saya. Nah, kan itu sudah tidak baik. Ya. Maka sekali lagi Buya ya mengajak kepada semua masyarakat agar medsos kita itu terpampang nama kita yang jelas, alamat kita yang jelas, foto kita yang jelas. Jangan pakai emoji, stiker-stiker yang lain. Ingat, jangan, apalagi demi menghinakan foto dia dipang-pang dengan cara dijelek-jelekin, dibikin, dirubah, diedit dan sedemikian rupa agar jelek lah supaya lebih di dalam menjelek-jelekannya. Itu suatu hal yang merupakan dosa yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Tidak boleh. Dan terutama ini jamaah Asy-Syifa. Ya, jamaah Asy-Syifa dimanapun berada, ayo belajar kita jadi orang yang berniat baik, ya, jujur, ya, dan caranya juga baik. Ingat, menyebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Ya. Ingat, ya, sekali lagi nama kita harus terpampang, alamat kita terpampang, jelas, kan? Dan kalau mau pakai foto, silahkan pakai foto kita, atau setidaknya kalau tidak mau pakai foto kita, jangan pakai foto orang lain. Foto mobil kayak foto motor kayak foto binatang kayak foto tanaman kayak dan sebagainya umpamanya seperti begitu. Ya silahkan kalau seperti itu. Tapi kalau ketika kita menggunakan foto orang lain, ingat ini berbahaya ya, bersangkutan dengan orang lain berbahaya ya. Dan juga jangan kita menaruh makalah-makalah yang itu tidak benar makalahnya. Ya, keterangan-keterangan Quran, keterangan hadis atau kalam-kalam ulama yang itu sebetulnya tidak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri, hadis itu sendiri, atau kalam-kalam ulama itu sendiri, kan? Banyak sekarang yang menyebarluaskan karena keawamannya diduga ini makalah bagus tentang Islam, gitu kan? Bagus, sebarkan lagi. Padahal ini tidak benar nih, ya, tidak benar nih. Nah, karena keawamannya, maka di sini diperlukan kalian semua punya rujukan ulama yang terpercaya, agar kalian bisa ikut berjuang dengan ulama tersebut untuk menyebarkan ilmu Allah dan Rasulnya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyebarkan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kita tidak riskan lagi ketika kita menyebarluaskan kepada yang lain. Rujukannya siapa? Rujukannya ulama yang terpercaya. Jangan sampai dapat ini kayanya bagus, cuma kayanya kita dengar bagus. Padahal itu sebetulnya ada yang nyelip. Mungkin ini artinya tidak jelek semua lah, gitu kan. Tapi ada yang nyelip, ini yang tidak benar, nyelip yang tidak bagus, ini akhirnya tersebar luaskan karena keawaman kita. Ya, keawaman kita. Ini banyak sekali itu. Ya, banyak sekali. Makanya harus ditelaah dulu, harus diteliti dulu, gitu kan? Ini jelas nggak? Ini menurut Kiai Anu, ini menurut Syekh Anu, gitu kan? Jelas nggak ini? Ya, harus jelas dulu. Nah, kita kalau mau menyebarluaskan, ya. Dan juga dari Buya, ya, mohon maaf kepada semua saudara-saudara Buya, sebangsa setanah air khususnya, ya, dan juga yang ada di luar negeri. Andai kata ada yang sudah percaya, dan ini Asy-Syifa beneran, konten-konten Asy-Syifa, padahal ada hal yang tidak benar di dalamnya,
ya, yang dibikin itu FB itu oleh orang-orang yang Buya sama sekali tidak tahu menau. Nah, lalu tersebarlah pemikiran yang tidak benar umpamanya, itu kan, ya, yang dianggap bahwa ini benar. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi juga kalian semuanya harus hati-hati ya, harus hati-hati ketika mau mengambil konten dari Asy-Syifa, harus Asy-Syifa yang asli, itu kan. Asy-Syifa yang asli. Nah, Buya sudah instruksikan ke pihak tim IT agar menyebarluaskan, tidak minta izin ke Buya. Nah, yang dikhawatirkan oleh Buya, nanti ada konten yang masuk, yang dia masukkan yang itu sebetulnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Itu tidak baik, gitu kan? Sehingga bercampur hak dan batil, bercampur kebaikan dan keburukan nantinya. Lalu yang dikhawatirkan disangka bahwa itu kutipan kalam Abuya itu FB-nya atau medsosnya benar-benar Asy-Syifa yang bikin atau Asy-Syifa yang mengizinkan membikinnya. Padahal Asy-Syifa sama sekali tidak tahu menau tentang itu, ya. Maka bagi semuanya kalau mau ikut menyebarluaskan, jangan mengatasnamakan Asy-Syifa wal Mahmudiyah ini. Silahkan kutipan-kutipan kalam Buya disebarluaskan, bagus sekali, Buya sangat bahagia sekali disebarluaskan. Namun jangan dibikin nama ini kutipan kalam Abuya, gitu kan? Sementara tidak semua di sana isinya kutipan kalam Abuya, gitu kan? Di sana ada konten-konten yang lain, gitu kan? Jadi jangan disebut kutipan kalam Abuya. Sebarkan silahkan kutipan kalam Abuya, tapi jangan bikin sekali lagi FB-nya atau medsosnya dengan nama kutipan kalam Abuya atau nama Asy-Syifa Al-Mahmudiyah. Ya, nah sekian dari Abuya. Semoga perkumpulan kita ini di bulan yang agung ini, terutama di hari-hari yang termulia, yaitu dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10, itu adalah hari-hari dan malam-malam teragung ya yang Allah ciptakan, sehingga amal soleh yang dilakukan di situ adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Semoga silaturahmi ini merupakan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, ya, sehingga dengan dicintainya oleh Allah, sehingga silaturahmi kita bisa melahirkan berbagai rahasia, faidah-faidah yang kita inginkan, baik di dunia kita, di alam kubur kita, di akhirat kita. Kita tahu dari sebahagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyusa'a fi rizqihi wa yunsa'alahu fi umrihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin dijembarkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah kasih sayangnya. Jadi maka bersilaturahmilah. Itu perintah Nabi. Silaturahmi itu bisa melahirkan sedikitnya berefek rezeki kita jadi luas, umur kita jadi panjang. Ketika kita lakukan di hari-hari yang teragung, kan, yang mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada hari-hari yang mana amal soleh yang dilakukan di hari tersebut paling dicintai oleh Allah ketimbang hari-hari 10 hari, kan, Dzulhijjah, 10 hari yang awal Dzulhijjah ini, ya, baik siangnya maupun malamnya. Dan malam-malamnya merupakan malam yang teragung, yang terhebat, paling utama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, semoga kita semua yang mendengar juga karena ini merupakan nasihat agama juga, merupakan ilmu agama juga, ya, nasihat Allah, nasihat Rasulullah SAW, tentu yang menyimak juga mendapatkan pahala yang besar. Insya Allah, ya, kita ada semuanya bersama-sama dalam kumpulan silaturahmi bersama. Semuanya mendapatkan fadilah, keutamaan-keutamaan dari kumpulan ini, ya, dari rahasia ilmu, dari silaturahminya, ya, dari kumpulannya kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya. Sekian dari Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.